Oke teman-teman, jadi kita akan materi kolab. Perkenalkan, nama saya Calvin dari kelas 11B. Halo teman-teman, jadi Cinderella kan dia punya roda. Gimana ya kalau Cinderella itu ternyata tahu rodanya tuh bisa dihitung. Harusnya kita ngitung rodanya Cinderella. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas tugas kolaborasi matematika dan fisika. Jadi apa saja isi dari pembahasan yang akan kita bahas? Yang pertama itu tujuan, yang kedua itu benda yang kita gunakan, lalu pengukurannya, lalu perhitungan matematika dan perhitungan fisikanya, dan yang terakhir itu kesimpulannya. Tujuannya itu untuk memecahkan permasalahan benda yang ada di sekitar melalui pencarian data dan menggunakan konsep matematika dan fisika melalui berbagai macam rumus yang ada untuk mencari hal yang ingin ditemukan. Benda yang digunakan yaitu kereta kencana mainan. Oke, ini adalah pengukuran yang telah saya lakukan. Diameter roda kecil, diameter roda besar, dan jarak antar titik pusat. Kita masuk sekarang ke perhitungannya. Dari diameter tadi, kita bisa mencari jari-jari dengan membagi dua diameter tersebut. Diketahui jari-jari roda kecil 1,8 cm, jari-jari roda besar 2,1 cm, dan jarak antar pusat AB itu 9,5 cm. Kita langsung cari garis singgung persekutuan luar. PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Akar dari AB kuadrat dikurang R besar dan R kecil kuadrat yaitu akar 9,5 kuadrat dikurang 0,3 kuadrat. Akar 90,25 dikurang akar 0,09 sama dengan akar 90,16. Lanjut, kita cari panjang tali. Panjang tali kita gunakan rumus sebagai berikut. A per sin A sama dengan B per sin B. Kita masukkan A itu 9,495 per sin B sama dengan 9,5 per sin 90. 9,495 per sin B sama dengan 9,5 per 1, karena sin 90 itu adalah 1. Kita pindah ruas. Sin B sama dengan 9,495 per 9,5. B hasilnya 0,840 derajat. Kita cari besar sudut B sama dengan 360 derajat dikurang 0,840 dikali 2 yaitu 358,32 derajat. Kita cari besar A. A itu 180 dikurang 90 dikurang besar B yaitu 0,840. Didapatkan bahwa hasilnya 89,16. Kita cari sudut A itu 360 derajat dikurang 90 dikurang 90 dikurang A dikali 2. Kita masukkan dan kita dapat hasilnya itu 180 dikurang 178,32 atau 1,68 derajat. Kita cari panjang busurnya dengan cara sebagai berikut. K1 sama dengan sudut A per 360 dikali 2 pi R. 1,68 per 360
dikali 2 dikali 3,14 dikali 1,8, hasilnya 0,052. Kita masukkan K2. K2 kita bisa gunakan rumus sudut B dikurang 360 dikali 2PR. Sudut B itu 358,32 per 360 dikali 2 dikali 3,14 dikali 2,1, hasilnya 13,126. Kita gunakan rumus terakhir untuk menentukan hasil akhirnya, 29,495 ditambah K1 tambah K2, 18,99 ditambah 0,052 tambah 13,126, dan diketahui hasilnya itu 32,168 cm. Kita lanjut ke fisikanya. Setelah beberapa pengukuran, T atau waktunya itu adalah sekitar 15 detik dan putarannya itu adalah 2/15 detik. Untuk mencari RPM, kita gunakan rumus 2/15 dikali 1 menit atau 60 detik. Jadi 15 bisa kita coret dengan 60, yaitu 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Hasilnya itu 8 RPM. Sekarang kita tentukan periode dan frekuensinya. Rumus periode adalah N per T. N-nya itu adalah 2, T-nya itu 15. Jadi hasilnya itu 0,13. Lanjut frekuensi. Untuk mencari frekuensi, kita gunakan rumus 1 per F. 1 per 0,13. Hasilnya itu 7,692. Lanjut kita cari kecepatan sudut roda 1 dan 2. Roda 1 kita gunakan rumus W sama dengan 2πr. W1 sama dengan 2pi 0,13 dikali 0,13. Hasilnya itu 0,26 pi rad per second. Lanjut ke roda 2. Roda 2 ini gerak melingkar beraturan. Jadi kita gunakan rumus W1 R1 sama dengan W2 R2. 0,26 dikali 2,1 sama dengan W2 dikali 1,8. Kita pindah ruas. W2 sama dengan 0,346 per 1,8. W2 sama dengan 0,303 pi rad per second. Lanjut ke kecepatan linear roda 1 dan roda 2. Roda 1 kita gunakan rumus V sama dengan W1 dikali R1. V sama dengan 0,26 dikali 2,1. Hasilnya itu 0,546 cm per second. Lanjut roda 2 dengan rumus yang sama. V sama dengan 0,303 dikali 1,8 sama dengan 0,545 cm per second. Kita lanjut cari percepatan sudut pada roda 1. Diketahui rumusnya itu delta W1 per delta T. Kita masukkan angka-angkanya. 0,26 dikali 0 dikurang dibagi 15 dikurang 0. Hasilnya itu 0,0173 pi rad per second kuadrat. Lanjut kita cari percepatan linear di roda 1. Kita gunakan rumus yang sama.
delta V1 dibagi delta T. Sekarang kita menggunakan V. Yang tadi kita gunakan W. V-nya kita masukin. V-nya itu 0,546 dibagi 15 atau waktunya. Hasilnya itu 0,0364 cm per second kuadrat. Kita cari yang terakhir itu kecepatan sudut dan linear pada roda 1. Kita gunakan rumus WT sama dengan WO ditambah A dikali T. Kecepatan awalnya diketahui adalah 0. Jadi 0 ditambah 0,0173 dikali 60 sama dengan 1,038 pi rad per second. Lanjut, VT sama dengan VO plus A dikali T. 0 ditambah 0,0364 dikali 60. Hasilnya itu 2,18 cm per second. Jadi setelah beberapa perhitungan dan pengukuran, kita sudah mendapatkan semua hasil-hasilnya dan kita bisa membuat kesimpulan. Melalui benda di sekitar kita yang memiliki dua buah lingkaran atau lebih sekalipun dan dihubungkan dengan suatu seperti tali, rantai, maus maupun sebagainya, dengan contoh benda seperti roda kereta kencana mainan tadi, kita dapat memanfaatkan benda tersebut untuk melatih kemampuan dalam memahami pelajaran matematika yang berkaitan dengan konsep lingkaran dan pelajaran fisika yang berkaitan dengan konsep gerak melingkar. Dari kegiatan ini, saya belajar untuk mengumpulkan data secara akurat, memahami dan menganalisis konsep serta menggunakan data yang ada dan rumus yang tepat untuk mencari hal yang ingin ditemukan berdasarkan materi matematika dan fisika yang sudah dipelajari sebelumnya. Sekian penyampaian collab dari saya. Terima kasih. Ya, jadi kayak gitu. Cinderella harusnya kamu suku aja biar roda kencanamu itu bisa kuhitungin. Cinderella harusnya kita bersama, bukan sama pangeran yang di sana. Sekian, dadah.